Wasallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana min ahsani taqwim wa hadana ila shiratil mustaqim wa ila dinihi sabilis sa'adati ila jannatid daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il adam syahadatan tuntina min azabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihil kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya Musholla Miftahul Jannah, Kampung Cikarang Tekel, Jaya Mulia, Serang Baru. Bil khusus yang saya hormati para sesepuh, pemirsa Bapak Haji Idan beserta rombongan, juga para asatid, Bapak Ustadz Ujang Mulyadi beserta jamaah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa setempat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Danton, Bapak-bapak, para pemuda generasi penerus agama bangsa dan negara yang saya hormati, yang saya cintai, rahimakumullah wa adakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, junjungan kita, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, manusia yang paling dicintai, dikasihi oleh Allah, yakni Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya yang hadir pada malam ini di tempat yang mulia ini mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, dan oleh Allah kita semuanya juga keluarga kita diselamatkan dari azab pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah majlisul ilmi rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh kita, orang tua kita, paman bibi kita, saudara-saudara kita, kakak adik kita,
guru-guru kita, bil khusus untuk almarhumah ibunda tercinta Umi Hajatil Fatimah binti Kiai Haji Jamaluddin, dan untuk ananda tercinta Muhammad Lutfi Romdoni Habibullah Saifuddin bin Saifuddin. Kita doakan seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini sedang berada di alam kubur. Semoga selama mereka berada di alam kubur selalu berada dalam curahan limpahan rahmat kasih sayang Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridhonya Allah. Alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, dijembarkan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman sorga. Diberikan niatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam.
Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah ila siratil mustaqim. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita oleh Allah masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat temporer, yang bersifat sementara. Tiada seorang pun manusia hidup di alam dunia akan kekal abadi untuk selama-lamanya, melainkan pasti kehidupan umat manusia di alam dunia seluruhnya akan berujung dengan yang namanya maut atau kematian. Dan seluruh apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di alam dunia, baik atau buruk, semuanya itu pasti di hari kiamat oleh Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Maka janganlah sekali-kali kita mengikuti sesuatu yang kita tidak ada pengetahuan tentang hal itu. Contoh, biasanya menjelang tahun baru Masehi, umat Islam banyak yang latah, banyak yang tuturut munding, banyak yang ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi dengan tidak adanya pengetahuan sejarah historis dari tahun baru Masehi. Orang yang pertama kali mencetuskan adanya tahun baru Masehi adalah orang kafir, orang Yahudi, namanya Janus. Dan ketika mereka orang-orang Yahudi merayakan tahun baru Masehi, tahun baru mereka biasanya memeriahkan tahun barunya dengan meniup trompet. Jadi meniup trompet itu kebiasaan orang Yahudi.
Meniup trompet itu budaya orang Yahudi. Bagaimana hukumnya? Haram apa halal? Yuk kita lihat keterangannya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu dengan kebodohan, dengan ketidaktahuan. Wajib orang Islam kalau mau melakukan sesuatu wajib tahu dasar hukumnya. Jangan ikut-ikutan tanpa pengetahuan. Boleh jadi nanti kita terjerumus melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum agama akibat kebodohan kita. Dulu setelah turun perintah sholat 5 waktu kepada Rasulullah untuk disampaikan oleh beliau kepada seluruh umatnya, umat Islam, saat itu Rasulullah sempat berpikir dengan apa caranya dan bagaimana caranya untuk memberitahu kepada umat Islam kalau waktu sholat sudah masuk. Nah, di antara para sahabat ada yang mengusulkan dengan cara meniup trompet sebagai pertanda waktu sholat sudah masuk. Nah, ketika sahabat tersebut mengusulkan kepada baginda Rasul untuk memberitahu kepada umat Islam bahwa waktu sholat sudah masuk dengan cara meniup trompet, saat itu Rasulullah dengan tegas beliau bersabda, "Huwa min amril Yahud." Meniup trompet itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Kita umat Islam tidak boleh melakukan perbuatan yang menyerupai perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kira-kira jelas nggak? Jelas. Nah, baru kita tarik kesimpulan, oh berarti nggak boleh meniup trompet tahun baru karena dilarang oleh Nabi. Sesuatu yang telah dilarang oleh Nabi jangan ditentang. Kalau kita berani menentang terhadap sesuatu yang nyata-nyata sudah dilarang oleh Nabi, itu artinya kita telah bersikap durhaka kepada Rasulullah. Kalau kita telah menunjukkan sikap durhaka kepada Rasulullah, itu artinya kita secara tidak langsung juga telah berbuat durhaka kepada Allah. Karena Rasulullah adalah utusan, tiadalah beliau melarang sesuatu dari kita, melainkan larangan itu juga berdasarkan wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiadalah Rasulullah mengucapkan sesuatu baik berupa perintah maupun larangan berdasarkan kemauan hawa nafsunya. Tidak. Ucapan-ucapan beliau itu berdasarkan wahyu Allah yang telah diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Jadi ucapan beliau dasarnya adalah wahyu Allah. Padahal kita diwajibkan untuk taat patuh tunduk kepada Rasulullah. Yuk kita lihat Al-Quran surat 4. Ini ngaji baru mulai udah panas nih. Langsung gaspol ini. Langsung gigi 4, nggak gigi 1 dulu ini. Dari tanjak. Pokoknya hembak terus dah. Mau tanjakan mau jalan jelek udah gas terus. Kan peleban ini lewat kereta berak kan ini keren. Kita lihat Al-Quran surah 4 An-Nisa juz 5 ayat yang ke-59. Buka YouTube. Salah enggak kalau saja jewer cilik embe. Surah 4 An-Nisa juz 5 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Benar tak? Coba baca deh. Angkat kamu bilang kan. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Teruskan ayat tanajah. Fa in tanajatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi khairun wa ahsanu ta'wila. Iya. Ayat nah. Surah 4 An-Nisa juz 5 ayat 59. Terus baca. 59 ya.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Kita semuanya adalah orang-orang yang beriman. Di hati kita ada iman, dan kita memang mengaku sebagai orang beriman. Adakah di antara bapak-bapak yang mengaku sebagai orang kafir? Kalau ada silakan keluar, kau saya ikut ngaji. Orang kafir nggak diwajibkan ngaji. Makanya orang yang nggak mau ngaji itu berarti perbuatannya meniru-niru orang kafir. Segitunya amat Ustaz. Ya pikirkan saja sendiri oleh dirimu. Kamu punya pikiran. Pernah Bapak dengar ada orang kafir ikut ngaji tak rutinan? Pernah dengar enggak? Ada enggak? Enggak ada. Yang ngaji rutin itu orang-orang beriman. Berarti yang punya iman, maka buktikan keimanannya dengan mentaati perintah Rasul. Ngaji itu perintah Rasulullah. Utlubul ilm, carilah ilmu. Hai orang-orang yang beriman, setiap kita sebagai orang yang beriman, setiap kita yang di hati kita ada iman, setiap kita yang mengaku sebagai orang beriman dipanggil oleh Allah. Dalam ayat ini Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah, patuhlah kalian kepada Allah dan patuhlah kepada Rasulullah, tunduklah kalian kepada Allah dan tunduklah kalian kepada Rasulullah. Dengan patuh tunduk menjalankan perintah Rasulullah itu artinya sama, kita patuh tunduk menjalankan perintah Allah. Dengan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mentaati perintah Allah dan Rasulnya, patuh tunduk menjalankan perintah Allah dan Rasulullah, maka balasannya dari Allah adalah surga. Mana ayatnya? Ayatnya masih surat 4 An-Nisa. Buka lagi Pak Ujang. Surat 4 An-Nisa juz 5 ayat 69. Tadi kan 59, sekarang 69 ditambah 10 ayat. Ada ayatnya? Ada. Baca lagi Pak Ujang, karena Allah. Nanti jadi saksi nanti nih. Amin. Aduh. Ya muka ya. Kok mana HP naik Quran anak tuh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti Allah wa rasulahu Wa may yuti'illah wa may yuti Allah wa rasulahu ulaika ma'allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah. Oh, itu ayatnya. Kata Allah dalam ayat tersebut, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, patuh tunduk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang patuh tunduk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan berada di dalam sorga bersama orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman, taat, patuh tunduk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, maka kita oleh Allah nanti di akhirat akan ditempatkan di dalam sorga. Di sorga kita akan dikumpulkan, akan dipertemukan dengan para nabi yang berjumlah 124.000 nabi, akan dikumpulkan dengan para siddiqin, dengan para syuhada, dengan orang-orang yang mati syahid, dengan para sholihin. Kita akan bertemu mereka. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya Bapak, kalau kita bersikap durhaka kepada Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya, jadi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ditinggalkan, itu artinya durhak, itu artinya membangkang. Sementara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dilanggar. Makanya sholat nggak boleh dilanggar. Sholat boleh kan dilanggar? Langgar nggak ada di kitab-kitab kuning, nggak ada langgar. Di Quran nggak ada langgar, nggak ada. Saya kalau tadarus bulan Ramadan, saya papai, tahu papai? Dari surat pertama Al-Fatihah sampai surat ke 114 Anas,
Saya belum pernah menemukan satu ayat pun kata-kata langgar di Quran. Sholat nggak boleh dilanggar, nggak boleh. Ada juga mau sholat. Oh, itu bahasa baheula. Bahasa kolot urang baheula nyebutna langgarnya. Langgar surau ya. Da tajuk da baheula mah atuh lain kieu langgarna baheula mah. Entah kan disebut langgar kita butut. Di bangjihanna tina awi. Awi, lantaina tina ieu, tina awi dijajagan kita. Diamparkeun. Nya lamun misalnya tuh bobot teh merosot ka hadap. Ya pan langgar ge masa kok disebut langgar alus-alus kieu. Ieu mah sebutna masjid imam masjid haram. Langgar nama. Sok kajepit begitu sujud kajepit adau. Kalau sholat di luar balik bengkok, begitu sujud kajepit, ieu na adau. Diturutan makmum adau. Mulai diturut ka imam lain baca dia. Apa cenah makmum mah juga imam. Ayeuna jadi ngobrol ke sholat. Hancur sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sebaliknya, jadi kalau kita meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya, maka itu artinya kita telah bersikap durhaka kepada Allah dan Rasulnya, membangkang kepada Allah dan Rasulnya, menentang kepada Allah dan Rasulnya. Silahkan, kalau memang berani tentang saja Allah dan Rasulnya, silahkan semaumu. Bebas, kalau berani mah tentang Allah dan Rasulnya. Cuma nanti mau kuat siksaan di akhirat. Mari kita lihat ayat ke Pak Ujang, ayat lain Pak Ujang. Surat 4 An-Nisa. Juz 4 tapi juznya juz 4. Ayat 14 buka, baca lagi ayatnya. Ini ayat yang menerangkan tentang ancaman bagi orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, membangkang kepada Allah dan Rasulnya, menentang kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana nanti akibatnya? Baca ayatnya, ada dalam surat 4 An-Nisa juz 4 ayat 14 Pak Ujang. Wa may ya'sillah wa may ya'sillah wa may ya'sillah aja. Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Alhamdulillah. Kurang artikan. Wa may ya'sillah. Kalau sebelum lapan Allah ada huruf berbaris kasroh, itu menurut ilmu tajwid hukumnya lafzul jalalah tarkik. Jadi lapan Allahnya mesti dibaca tipis berbunyi lah. Jadi wa may ya'sillah, enggak boleh dibaca wa may ya'sillahu. Sama dengan bismillah, bismillah enggak bismillah. Itu lafzul jalalah tarkik. Dalam ilmu tajwid lafzul jalalah ada dua, ada lafzul jalalah tafkhim dibaca cirinya sebelum Allah ada patah atau doma seperti Allah, nggak boleh dibaca Allah kayak orang Kristen, Tuhan Allah, nggak boleh. Kalau orang Kristen bilang Allah pantas karena mereka nggak paham ilmu tajwid, mereka nggak ngaji ilmu tajwid. Kemudian sebelum Allah doma seperti Rasulullah, itu lafzul jalalain tafkhim tebal berbunyi Allah, Rasulullah, nggak boleh dibaca tipis Rasulullah. Kayaknya kagok macam lagi atuh Rasulullah. Kagok matanya teparantes kadang lagi. Aratul kadang lagi. Nama tuh jadi lupa tai cerias. Nah. Jadi wa may ya'sillah. Dan barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah wa rasulahu dan kepada rasulnya. Jadi kata Allah dalam ayat ini surat 4 An-Nisa juz 4 ayat 14, kata Allah, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang menentang kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan ia melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang telah digariskan oleh Rasulullah dalam Al-Hadis. Dia melanggar, melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, melanggar hukum-hukum Allah.
Apa kata Allah? Yudkhilhu naron. Niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Sok lamun lauk sepat diasupkeun ka hasilna dibeuleum kumaha tah jadina? Tutung teu. Tong diangkat-angkat tutung teu. Saena ganti ulah lauk sepat awak urang teh bakanyakeun. Kuat moal tah. Ayo. Ulah wakasina neraka kasina dunia heula cobaan. Sok awak urang dipanggang, colok di bool, make awi nu seukeut tembus kana sirah, terus panggang lurus seuneu. Kuat moal. Tapi anu doraka dikitukeun ku Allah di akhirat. Sieun teu? Ulah doraka ka Allah. Allah udah dilawan. Urang boro-boro ngalawan Allah, ngalawan tentang yang orang bisa disiksa ke tentara. Eta teh jelema, kalau Allah nu nyiptakeun jelema. Jadi dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis, yudkhilhu naro, niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam kobaran api neraka. Khalidan fiha, dia dibakar di neraka bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1 abad, tapi khalidan fiha, dibakar di neraka selama-lamanya. La yamutu fiha wa la yahya, hirup henteu bae henteu. Supaya naon dia jupul ajab, supaya eta jelema bisa ngarasakeun seuneu neraka teh pan. Karasa tadi kan ge. Walahu ajabu muhin kata Allah, dan baginya ajab yang menghinakan. Walaupun ketika hidup di alam dunia wujudnya wujud manusia, coba rupa wajah manusia dengan rupa wajah binatang beda enggak? Beda. Perbedaannya banyak enggak? Tapi ada juga persamaannya. Kita ambil contoh manusia dengan monyet. Ayo perhatikan. Manusia dengan monyet, banyak nggak persamaannya? Persamaannya banyak nggak? Coba saya tanya, jawab jujur, nggak boleh ada dusta di antara kita. Monyet kakinya berapa? Kita sama nggak? 1 tuh sama ya. Monyet matanya berapa? 2. Di belakang di depan? 4. Kita matanya berapa? 2. Di belakang di depan? 4. Sama nggak? Sama. 2. Monyet makan, kita makan. Monyet ngelebok, kita makan. Beda bahasa. Monyet nyatu, kita makan. Entah kalau aja antara sholat bagi barang dahar kita monyet keur nyatu. Nyat kenal saya nyat keur nyatu aing. Ya, monyet modal teh. Urang eet teh. Tai monyet jeung tai urang bauna sarua teh. Sarua bauna. Tai monyet bau, tai urang bau. Buah-buah bauan tai urang tai monyet mah. Bab monyet mah tara ngada barang haram, urang teu ngada barang haram. Tak wajar lamun jelema taina leuwih bau bata tai monyet. Kong pejabat anu sok korupsi mau taina bau banget eta mah. Geus bau tai 70 monyet. Barang haram dah sebetulnya betul. Nah, berarti banyak persamaannya. Coba perbedaannya monyet yang kita apa? Monyet nggak punya akal, kita punya itu. Yang kedua, monyet tidak sholat, kita sholat. Monyet henteu ngaji, urang ngaji. Berarti lamun aya antara ngaji, nyet. Allahu Akbar. Oh, kita pikir kesorangan bakal sehat atuh. Aing sarua teh monyet ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ketika Rasulullah mendengar usul dari sahabatnya, ya Rasulullah, untuk memberitahu kepada umat Islam bahwa waktu sholat sudah masuk, tiup aja trompet sebagai pertanda waktu sholat sudah masuk. Saat itu Rasul langsung bersabda dengan tegas, "Wa min amri Yahud,
Itu kebiasaan orang Yahudi, itu budaya Yahudi. Kita nggak boleh meniru-niru, menyerupai perbuatan orang Yahudi. Kita ini bukan Yahudi, kita Islam. Nah, itu berarti larangan. Rasul meniup trompet. Nah ini jangan ditentang. Sekarang banyak gak umat Islam yang kalau tahun-tahun ini trompet? Ustaz-ustaz ini tahun baruan ini trompet. Ustaz geblek kita. Ustaz beleguk dia nyahu hukum kita. Mana Ustaz ngambek aja aing pasti aja aing. Ngambek. Aing teh sing belum aja nah. Lah, ulah umpama ya Ustaz, ngilu tahun baruan ini trompet ulah. Eta meniru-niru budaya bar. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Man tasabbaha biqaumin fahuwa min. Oh, itu hadis itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Rasulullah menegaskan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai terhadap suatu kaum, maka dia masuk kelompok kaum itu. Meniup trompet di tahun baru adalah kebiasaannya orang Yahudi. Nah kalau kita ikut-ikutan niup trompet, ikut-ikutan merayakan baru dengan meniup trompet, itu berarti diakui tidak diakui, disadari tidak disadari, kita telah menyerupai budaya Yahudi, telah ikut-ikutan kebiasaan orang Yahudi. Kalau begitu kata Nabi bahwa minhum, maka dia masuk kelompok Yahudi. Dan emang orang kayak di akhirat dijikit orang Yahudi di neraka apa Allah? Jelas nggak nih? Jelas. Nah kalau umpama di antara bapak-bapak atau siapapun yang mendengar tausiah saya mau adu argumen dengan saya tentang ini, datang ke rumah saya. Nanti saya kasih kopi, kasih goreng pisang. Ayo asal kuat ya saja 2 jam aja ngurus kurang masalah ilmu. Ada ilmu non, ada ilmu kasar, ilmu halus yang orang. Ilmu badak, ilmu lembut, ayo. Ada ilmu jin, ilmu malaikat, ayo. Nek anu hasep paling ini. Nah, gini kan. Rokok paling. Aduh bago. Jadi jelas ya. Jadi umat Islam tidak boleh ikut merayakan tahun baru dengan cara meniup trompet. Itu adalah kelakuannya, kebiasaannya, budaya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini musuh Allah. Orang-orang Yahudi musuh Allah. Musuh Allah itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ada dari golongan Yahud, ada dari golongan Nasron, ada dari golongan Majus, ada dari golongan orang-orang yang menyembah selain kepada Allah seperti agama Sinto atau agama Hindu yang disembah sebagai Tuhan adalah sapi. Sapi diyakini sebagai Tuhan. Ayah sapi keur modal disembah ku manehna. Sujud kita orang Hindu adapun bool sapi. Ya atuh pugu sirana pinu kutai sapi. Kumaha ngomong eta orang Hindu? Alhamdulillah berkah dipodolin Tuhan. Masa Tuhan modal? Itu para rugi dia. Allahu Akbar. Nah, nggak boleh orang beriman, orang Islam nggak boleh menyaru-nyaru, meniru-niru, menyerupai orang-orang kafir. Orang kafir itu tempatnya di neraka. Allah menciptakan neraka itu untuk membakar. Kata Allah dalam Al-Quran, annal kafirina fi jahannama khalidina fiha. Bahwasanya orang-orang kafir akan kami bakar di neraka selama-lamanya. Lihat Al-Quran surat 98, surat Al-Bayyinah juz 30 ayat 6, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina binari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini ayat Quran, firman Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, yang mempunyai keyakinan selain kepada Allah, binari jahannam, oleh Allah akan dibakar di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, itulah mereka seburuk-buruknya makhluk. Nah, siapapun yang nanti di akhirat oleh Allah dimasukkan ke neraka,
itu wujudnya dirubah oleh Allah, bukan wujud manusia lagi. Sebab kalau manusia itu keturunan Nabi Adam. Dan dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, walaqad karomna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan anak keturunan Bani Adam. Jadi seluruh manusia oleh Allah sudah dimuliakan. Akan tetapi manusia itu akan menjadi hina, lebih hina dari binatang kalau mereka tidak beriman kepada Allah. Kalau mereka kafir, tidak mau beribadah kepada Allah, akan hina, lebih hina daripada binatang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Jadi walaupun ketika hidup di alam dunia wujudnya wujud manusia, rupanya wajahnya wajah manusia, tapi kalau nanti di akhirat oleh Allah dimasukkan ke neraka, maka kata Allah, manusia itu sudah kami muliakan. Tidak sepatutnya, tidak sepantasnya, tidak selayaknya wajah manusia masuk neraka. Karena kami, kata Allah, menciptakan neraka hanya untuk orang kafir. Sedangkan orang kafir itu lebih hina daripada binatang. Maka kami dirubah oleh Allah. Jelema-jelema anu kalau dijebruskeun anaknya dirubah dulu. Rupanya ada rupa babi, ada rupa anjing, ada rupa monyet, tergantung amalnya masing-masing. Yang berupa babi itu orang Islam ketika dalamnya enggak pernah sholat. Jadi ternyata yang di neraka itu binatang semua, babi, anjing, monyet, nggak ada manusia. Walaupun ketika di dunia manusia, tapi dirubah. Percaya tuh? Bisa percaya, sok tinggal ke neraka kayak itu. Yang tadi antar ke malaikat itu tuh, ke malaikat Malik. Nah, para jamaah yang dimuliakan, jadi jelas. Jadi tidak boleh kita. Jadi kata Allah, wala taku ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Qur'an surat 17 Al-Isra juz 15 ayat 36. Kata Allah, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti atau ikut-ikut atau namanya tuturut munding. Atau menyerupai. Dan janganlah sekali-kali kamu ikut-ikutan atau mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentang hal itu. Nah, kalau kita nggak tahu apa sih perayaan tahun baru, bagaimana caranya, awalnya dari siapa, bagaimana pencetusnya, nggak tahu, nggak ngerti, udah nggak usah ikut kalau nggak ngerti mah. Nah, malam ini berarti udah paham nih. Siapa orang yang paling pertama kali mencetuskan adanya tahun baru Masehi? Orang Genus ya, orang Yahudi Genus. Mereka merayakan dengan apa caranya? Niup trompet. Nah, termasuk kita, Pak Ustadz, bagaimana kalau kalian nggak di trompet tapi cuma begadang doang? Sama wae. Cuma begadang doang, ngaliwat, masak sate, ngadaguan, pergantian tahun baru jam 00.00. Akhirnya mah ti sore kene siap arek begadang di malam tahun baru, nepi ka poho salat isya, nepi ka larut malam ngadaguan pergantian tahun baru, ngadaguan masukna jam 00.00. Wah, begadang terus subuh kalewat dorakat ya ngabelaan saya tak sahanu dibelaan kurang Genus Yahudi, sementara orang terbakar pada Allah ke neraka. Mau coba pakai akal sehat, coba sejam 2 jam 3 jam ngadaguan jam 12 bergantian tahun. Coba lawan pakai tadarus menang berajut, dipakai zikir menang berarebu, dipakai selawat menang berarebu, dipakai ngaji. Ayo, itu lebih manfaat. Kira-kira paham kan ya? Walaupun cuma ngeliwat begadang, tapi kan momennya momen tahun baru. Diakui ataupun tidak akui, disadari ataupun tidak disadari, secara tidak langsung kita turut serta ikut berpartisipasi. Kumaha orang ngomongnya ya? Ikut berpartisipasi. Eta mah dihaja, berpartisipasi. Merayakan tahun baru. Coba andai kata momennya bukan momen tahun baru, penting harita ngaliwat moal. Berarti kita turut serta. Jangan ada dusta di antara kita. Aing mah bisa bohongannya ku sia.
Gak ulah daripada merayakan tahun baru masih mendingan tadarus maca Quran. Tunduh saleng geus. Subuh ulah kaberang. Dia gara-gara merayakan tahun baru kaberangan subuhna teu sarolat. Naudzubillah min. Padahal ngakuna orang tapi kelakuan ke seorang Yahudi. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang kelakuannya, perbuatannya, ucapannya, tindakannya, tingkah polanya, perbuatannya menyerupai perbuatan orang Yahudi, fahuwa minhum, maka dia masuk dalam golongan orang Yahudi. Orang Yahudi itu musuh Allah. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 120. Allah telah menegaskan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani selamanya sampai hari kiamat tidak akan pernah merasa senang kepada umat Islam, sehingga mereka dapat memurtadkan umat Islam dengan cara mengikuti budaya mereka. Sehingga kita ikut ajaran mereka, ajaran Yahudi. Ngakunya ngaku Islam tapi mengikuti ajaran Yahudi, mengikuti budaya Yahudi. Coba sadar, kita ini siapa? Yahudi apa Islam? Islam. Kira-kira jelas nggak ya? Benar ya? Jelas tuh ya? Ada yang mau ditanyakan silakan. Atau mau mendebat saya nggak apa-apa. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebagaimana dijelaskan oleh Pak Ustadz itu jelas, tetapi saya tadi memperhatikan pada TV One kalau nggak salah. TV One? Iya, kalau nggak salah. Waktu perayaan orang-orang Natal, hari Natal itu saja. Iya. Yahudi saya juga agak keder gitu Pak Ustadz, sedikit nih. Banyak orang-orang Yahudi memakai kopiah, apa boleh itu Pak Ustadz? Meniru-niru orang Islam. Nah ini saya juga pembeliut Pak Ustadz, apa orang Islam ikut-ikutan merayakan? Saya bingung Pak Ustadz itu tadi juga. Ada di antaranya itu saya perhatikan waktu perayaan tuh, saya perhatikan banyak orang-orang Islam yang memakai kopiah hitam begitu Pak Ustadz tuh. Eta kiai na eta. Hah? Kiai na emang boleh itu Pak Ustadz? Natalan, eta kiai geblek eta. Kata saya ini kaget saya Pak Ustadz, iya. Terus terang aja saya Pak Ustadz, Eta kiai bukan sesat, bohong eta. saya enggak. Saya bicara yang jujur ini Pak Ustadz. Iya. Saya perhatikan, Iya. barangkali ada yang memperhatikan seperti saya. Loh kata saya ini orang-orang mengadakan perayaan hari Natal, kata ada yang pakai kopiah hitam, kata saya begini lah. Apa orang Islam ikut-ikutan, ikut merayakan apa bagaimana tuh? Ya. Itu emang boleh Pak Ustadz pakai Ya. seperti kita niru-niru orang Islam begitu Pak Ustadz? Ya. Nah itu hanya itu Pertanyaannya lah, Pak boleh apa Ustadz, itu. tidak? Itu boleh apa enggak itu aja Pak Ustadz. Berarti ini sebaliknya ya. Nah iya. Kalau tadi kan Tadi dia apa ikut-ikutan, kita nggak boleh ikut-ikutan. Eh. Mengapa dia pakai ikut-ikutan? Nah, sebaliknya berarti ya. Islam ini saya Iya, yang kaget sebaliknya berarti ya. Nah itu hanya sekian Pak Ustadz. Iya, makasih Pak Haji. Iya. Kalau tadi makan umat Islam tidak boleh menyerupai orang kafir. Tidak boleh. Nah sekarang sebaliknya. Iya. Orang kafir, orang Kristen ketika merayakan Natalan mereka menyerupai orang Islam, bahkan menyerupai seseorang ulama pakai udeng, Betul. udungna gede sing depan Vespa. Ya, pakai sorban panjang ngambai, tapi kan nyapu jalan. Jokol tasbih. Ya, terus baca sholat, dirinya hadroh di acara Natal. Nah, kalau umpama ada orang Kristen seperti itu, hati-hati Pak. Itulah cara mereka untuk mengelabui umat Islam. Mereka punya 1000 cara. Bagaimana caranya supaya umat Islam pola pikirnya tercuci? Bagaimana caranya supaya umat Islam terhipnotis? Minimal paling tidak umat Islam yang awam dari pengetahuan agama, mereka akan berkesimpulan, tuh lihat orang Kristen juga pakai peci. Nah itu pancingan Pak, pancingan supaya di kemudian hari kita pun mau pakai salib. Tuh lihat orang Islam juga, orang Kristen juga mengucapkan Idul Fitri, itu pancingan supaya di kemudian hari manakala mereka Natalan kita pun mau mengucapkan selamat
Akhirnya akidah kita yang rusak, iman kita yang korban, kita jadi Itulah 1000 cara yang mereka lakukan. Dengan cara apapun akan mereka lakukan, cara kasar, cara halus. Intinya supaya umat Islam akidahnya rusak, imannya rusak, akhirnya Kita jangan terkelabui dengan penampilan orang-orang Kristen yang pakai peci. Itu berbau politik. Sedikit bosan. Ya. Ada juga di antaranya saya sering sama Cina gitu ngobrol ya. Kalau saya datang ke tokonya sering mengatakan Assalamualaikum Pak Haji. Lah saya mah nggak jawab, diam aja. Saya jawab apa? Saya nggak tahu. Jawaban dia. Ya bukan berarti kita nggak tahu, saya nggak mau. Jawabannya kena dia tidak seiman. Seiman sama saya begitu. Orang Islam tidak boleh, hukumnya haram menjawab salam yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Satu itu yang perlu dicatat. Hukumnya haram bagi umat Islam menjawab salam yang diucapkan oleh orang kafir. Satu. Alasannya kenapa? Karena salam itu bukan ajaran orang kafir, ajaran orang Islam. Jadi dia tidak ada hak untuk mengucapkan salam. Nah, kalau tidak ada hak untuk mengucapkan salam, kenapa dia mesti mengucapkan salam kepada saya? Kalau umpama jawabnya, saya menghargai Bapak karena Bapak orang Islam. Oke, kalau masalah menghargai. Tapi ingat, itu bukan ajaran Bapak. Udah aja cukup selamat pagi. Karena ini salam ini ajaran Kita jangan terjebak, jangan terpancing. Akhirnya kita terpancing menjawab Waalaikumsalam. Nah, ketika kita menjawab Waalaikumsalam, yang artinya semoga keselamatan untukmu, itu kita udah dosa. Udah dosa. Hukumnya enggak boleh mendoakan selamat kepada orang yang durhaka kepada Allah. Hukumnya enggak boleh haram mendoakan selamat kepada orang yang menyembah selain kepada Allah. Enggak boleh. Nah, akhirnya kita terpancing. Dosa kita. Jadi enggak wajib dijawab, Pak. Walaupun mau dijawab, jawabannya jangan pakai elam. Jawabannya waalaikumsalam. Enggak pakai elam. Waalaikumsalam. Artinya semoga kamu cepat mati. Semoga kamu cepat binasa. Tapi pakai sa, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalaupun mau dijawab. Tapi kalau dia nanya artinya itu apa Pak Haji? Saya biasa dengar waalaikumsalam. Kok Pak Haji waalaikumsalam? Artinya apa itu? Artinya supaya kamu cepat binasa. Pak Haji gitu amat sama saya. Ya kamu habis nyembah selain Allah. Kasihan saya mah, biar kamu di nerakanya nggak kelamaan gitu. Jadi nggak boleh Pak Haji ya. Pak Haji udah benar, nggak dijawab udah benar. Nggak wajib dijawab. Salam yang wajib dijawab itu salam yang hanya salam yang diucapkan oleh orang beriman. Dan semua salam nggak wajib dijawab. Contoh nih, kita lagi ngaji nih, pengajian udah dimulai, tiba-tiba ada yang datang terlambat, ngucapin salam, waalaikumsalam, itu nggak jawab, nggak dosa. Bahkan justru dia nggak paham, nggak tahu adab. Orang lagi pada ngaji ngucapin salam itu bisa mengganggu. Udah aja masuk, nggak usah salam dulu, karena pengajian udah dimulai. Udah aja duduk, langsung duduk, nggak usah lagi. Wah, pengajian lagi, jamaah lagi fokus, lagi konsen, ustadznya lagi ceramah, assalamualaikum, ustadz kaget, waalaikumsalam. Akhirnya lupa lagi, sampai mana ya? Bisa mengganggu itu. Udah aja duduk, nggak usah salam dulu. Kalau terlambat, kalaupun mau ngucapkan nggak apa-apa sih. Salaman dia ulahnya Pak Ustaz. Udah aja duduk. Lah, kalau salaman aja nggak boleh, apalagi nempeleng. Udah aja langsung duduk aja. Ini saya ngasih tahu aja. Keterangannya ada di kitab Ta'lim, itu termasuk bagian daripada suul adab. Jadi adab-adab di majelis ilmu seperti itu. Kalau kita terlambat udah aja. Datang pelan-pelan, duduk pelan-pelan. Enggak usah bersuara lagi sebab pengajian sedang berlangsung. Tapi salaman apa nang kita nih? Kalau bisa mah jangan. Karena kalau salaman KB ya udah gak ganggu. Nanti salamannya Selesai aja. Jadi lihat situasi sebab pengajian sudah berlangsung, para jamaah sedang fokus memperhatikan pengaji. Jangan sampai mereka terganggu dengan ucapan salam kita atau dengan salaman udah langsung duduk aja.
Kalau mau ngucapin salam, kalau mau salaman, datangnya jangan terlambat, paling awal. Ini baik datang terlambat, tapi hanya menang ganjaran salam. Itu suul adab sebenarnya. Itu adab-adab di pengaji. Itu ada dibahas dalam kitab Ta'limut Ta'alim. Jadi itu yang notabene yang ngucapin salamnya orang tapi nggak wajib dijawab. Karena pengajian sedang berlangsung. Nggak dosa jawabnya, nggak jawabnya nggak dosa. Nah, paham nggak kira-kira? Paham. Apalagi yang mengucapin salam orang apalagi. Nah, contoh nih, saya datang ke makam kuburan orang tua saya, mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian bapak dengar ucapan saya, wajib jawab nggak? Enggak. Kena salam saya ditujukan untuk mayit, bukan untuk babduk. Kali kubur. Ketemu yang mana kirun. Karena ucapan salam saya tujukan untuk ahli kubur, bukan untuk orang yang masih hidup. Kalau saya mau ngomong, kenapa kamu jawab salam saya? Tadi kan bapak ngucapin salam. Saya ngucapin salam bukan ke kamu, ke ahli kubur, tahu? Itu nggak wajib dijawab. Dan ajan juga nggak setiap ajan wajib sunnah dijawab.